Shalom, Shalom, selamat pagi semua. selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Baik. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Dan tentunya sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Mari sama-sama kita satukan hati. Bapa dalam surga Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur karena pada hari ini kami sekali lagi masih diberkati dengan kasih Tuhan, diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah Tuhan. Datang ke tempat ini, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bahkan yang terpenting Tuhan, kami akan diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, kami berdoa, mengalir dari tempat ini ya Roh Kudus, berikan kami pengertian akan apa yang Tuhan, akan apa yang Bapa sampaikan kepada kami, sehingga kami dapat menangkap pesan Bapa hari ini tuh, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan jika kami ada kesalahan di hadapan-Mu Tuhan, dosa-dosa yang masih ada dalam kami, Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mengerti dan kami mau bertobat ya Tuhan. Tuhan bersihkan kami, kuduskan kami Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh siap untuk memuliakan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan hanya suara kami, bukan hanya permainan musik, tapi kami mau memberikan yang terbaik dari hati kami yang terdalam Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan ibadah ini kami serahkan dari awalnya hingga akhirnya hanya dalam satu nama yang kami percaya, yang telah lahir bagi kami, telah mati bagi kami, telah bangkit dan telah naik ke surga bagi kami, yaitu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu
Saya minta kita semua berdoa dan saya akan membawakan lagu ini. Jika ada sesuatu yang mengganjal, mungkin ada kita masih menyimpan kesalahan orang lain atau kita belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Saya minta kita minta tolong pertolongan dari Roh Kudus agar Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan jika kita tergerak, jangan berhenti. Kita lakukan kehendak Tuhan. Jangan keraskan hati, lembutkan hati, dan kita lakukan apa yang Tuhan mau. Saya minta semua berdoa dan saya akan menyanyikan lagu ini dan saya minta semua berdoa.
biasanya umat Kristiani itu merayakan apa, mengingatkan apa? Semua tahu ya, Natal. Tapi jangan lupa juga, Tuhan itu bukan lahir cuma untuk lahir, tapi Tuhan itu lahir untuk mati buat kita. Bukan untuk mati aja, karena waktu dia mati itu sama aja kayak kita. Nggak akan ada saksi-saksi yang bisa mengatakan bahwa dia Tuhan, tapi dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia bukan jalan-jalan, shopping, teman reunian, enggak. Tapi dia mempersiapkan saksi-saksi. Dan setelah itu dia naik ke surga. Habis itu saksi-saksi juga sudah nggak ada. Sisanya siapa? Kita yang harus jadi saksi Tuhan. Yang mau jadi saksi Tuhan, mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Amin. Amin. Yang kenceng dong. Amin. 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 Paul. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Siapa dia? Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Raja kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Raja kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Jadi sama dengan siapa? Dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Raja kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. 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 Ada yang percaya ada Tuhan selain Tuhan Yesus? Ada? Kalau ada kita doakan dia di sini ya. Gak ada, cuma satu. Amin. Hanya Yesus adalah jalan keselamatan. Karena ya selain dia gak ada lagi orang yang turun dari surga, mati, bangkit, dan naik surga itu gak ada lagi. Mungkin ada yang kita gak bisa berdoa kepada Tuhan Yesus selain kepada dia gak bisa. Meskipun mungkin ada yang mengatakan, oh iya tapi kan itu ada ibunya. Ibunya setelah meninggal juga gak bangkit. Gak ada yang kayak Tuhan Yesus. Yang darahnya kudus, yang menguduskan kita. Amin. Mari naikkan pujian ini. Let's go. Dia jalan kebenaran satu-satunya. Aku jalan kebenaran
jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dari awal aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dari awal aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada apa? Kekal. Glory, haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan dong. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Namanya keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk. Dan saya undang Bapak Ade untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan membaca sebuah bagian yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat secara bergantian. Saya membaca ayat 10, Bapak Ibu ayat 11, kemudian saya 12, Bapak Ibu 13, lalu ayat 14 terakhir kita baca bersama. Baik, Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 14. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau di hari ini Tuhan kami dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Itu adalah berkat yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali Engkau kumpulkan bersama di dalam rumah-Mu Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, persembahan yang berasal daripada-Mu, kami juga mohon berkat-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau memberkati persembahan ini, agar semuanya ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini.
Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang mengelolanya, juga kami yang memberi Tuhan, Engkau cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. This is GB Emmanuel Church News untuk Minggu 8 Desember 2024. Good morning. Welcome to GB Emmanuel Dunsa Church. We are so glad you are here. We know that many of you are visiting from afar, and we are thankful that you can join us today. And we hope that our service will be a blessing to you. Minggu Ibadah and YouTube live streaming mulai jam 8 pagi. For more info, visit gbi-emmanuel.org.au. December month theme is Jesus, the Prince of Peace. Today's sermon from Pendeta Dede Daniel. Let's worship and study the Bible together. God bless you. Jadwal pelayanan untuk Minggu 15 Desember jam 8 pagi. Worship leader is Bu Angel. Singers are Bu Novi and Bu Inke. Music by Bapak Dede, Nika and Steve. Asesa Bapak Anton and Bu Elsie. Doa persembahan is Bapak Budi. Counting Manisa, Bu Amelia and Bu Esther. And sermon by guest speaker Pendeta Hani Yasa Putra. Siapkanlah hati untuk menerima Perjamuan Kudus. Today, 8 Desember. Pelayan Perjamuan Kudus A, Bapak Helmut dan Bapak Rusli. Pada minggu pertama di setiap bulan, kita juga ada persembahan misi karena Christmas celebration. Jadi, today, inilah saatnya bagi kita untuk membantu memperluas penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. We use Zoom video conference for doa bersama. Next one will be on hari Rabu, 11 Desember, jam 8 malam. Forum Gereja-Gereja Indonesia di Sydney mengundang masyarakat Indonesia untuk menghadiri dan merayakan Natal bersama dengan tema Terang bagi Bangsa-Bangsa. Hari Sabtu, 14 Desember, jam 5 sore dengan pembicara Pendeta Hani Yasa Putra of ROCK Brisbane at Wesley Conference Center, 220 Pitt Street, Sydney. This is IBCA Australia Oceania inviting you to Christmas celebration dengan tema Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem of Lukas 2:15. Hari Sabtu, 21 Desember, jam 6 sore at Wrights Hall Auditorium, 377 Sussex Street, Sydney. Some of you who still watching us live online, here is our bank account detail for your online offering. Thank you. Happy birthday this week to Wilson. God bless you. Happy wedding anniversary this week to Bapak Ivan and Bu Greta. God bless you. That is GB Emmanuel News untuk Minggu 8 Desember. Have a good Sunday and we'll see you all next Sunday jam 8 pagi. On-site or online. Haleluya. Good morning semuanya. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur ya. Anak-anak kita bisa beribadah. How are you, Melody? Anna, how are you? How are you? Good. Neil. Ezekiel. Colin, how are you, Colin? Oh, you've got a Christmas t-shirt, yeah? Good. All right. Who's reading the Bible today? Ezekiel, is it? Yeah, Ezekiel, you want to read the Bible for us, please? Last week, we don't have Bible reading last week. We are in the restaurant, yeah? Right, read it loud, yeah? John 1 verse 14. The Word became a man and lived among us. We saw his glory, the glory that belongs to the Son of the Father. The Word was full of grace and truth. Amin. Oke, thank you Ezekiel. Berikan tepuk tangan dong buat anak-anak kita. Ya,
So this month, what are we celebrating this month? Huh? Whose birthday? God's birthday. Yeah, Christ's birthday. Yeah, Jesus was born, and then we're celebrating it this month. Yeah, so we already done it last week. So this month we are going to learn about the birth of Jesus. Halo, siapa namanya lupa? No, Mika. How are you, Mika? Good to see you. Right, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk anak-anak kita, arahkan tangan kita ke mereka. Lord, thank you for your wonderful kindness and love towards us. Thank you that you've given Jesus as your begotten Son, so through him we can receive life and life abundantly. Lord, thank you for these wonderful children that you have brought into this church. We want to speak blessing over their life. We bless them so they can be a successful boys and girls in the future. We believe you have prepared a great plan for them, Lord, so they can grow to know you, to be mature in you, and they are now being prepared to receive your word in Sunday school class. Open their heart and mind so they can receive the word gladly. Bless all Sunday school teachers as well. Give them wisdom so they can teach these children to know you, to know about the Bible. Thank you, Lord Jesus. We now want to continue to worship you and also to prepare our heart to listen to your word. In Jesus' mighty name we pray. And everyone says, Amen, amen. God bless you and enjoy, guys. Ya, kita semua setuju ya dengan yang Bapak Gembala kita katakan barusan. Kita menuntun anak kita untuk mengerti tentang Alkitab. Waktu saya kecil, Natal itu tentang mama saya suruh gini, taruh rumput di piring sama gelas isi air, taruh di kolong ranjang. Nanti malam-malam pas kamu tidur tuh rusa datang, makan terus kasih kita kado. Terus saya percaya gitu bertahun-tahun. Tapi anak saya udah ngajarin gitu. Kita harus kasih tahu ada anugerah terbesar buat kita. Amin, itu yang kita ajarkan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
Terima kasih buat karya-Mu yang sudah memberikan Kristus bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami luput dari hukuman kekal dan kami boleh menerima keselamatan yang luar biasa di dalam Kristus. Untuk itulah kami berada di sini, berkumpul di tempat ini, bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan week after week. Bahkan kami bersyukur kami bisa menikmati perjamuan kudus yang terakhir di tahun ini. Kami percaya Engkau akan memberkati persekutuan kami. Dan sekarang kami mau membawa seluruh perhatian kami untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan buka mata rohani kami, telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang mau Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai saya sebagai alat-Mu, sehingga apa yang saya sampaikan hanya berasal dari Engkau saja. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom semuanya. Selamat pagi, selamat datang Ibu Greta. Ya, terlihat fresh ya. Thank you Roro yang sudah membantu. Beliau harus jalan karena ada latihan lagi. Tuhan memberkati pelayanan Roro ya. Baik, haleluya Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita berterima kasih untuk ibadah hari ini, minggu kedua. Setelah minggu lalu kita menikmati makanan yang enak-enak. Sekarang tidak ada makanan. Yang ada hanya makanan rohani di mana kita bisa menikmati bersama-sama pada hari ini. Dan saudara, hari ini sebenarnya di sepanjang bulan ini kita merayakan kelahiran Kristus. Jadi temanya tema mengenai kelahiran Kristus. Saya juga sudah menyampaikan dalam renungan malam yang saya buat mengenai makna Natal ya untuk hidup kita. Di dalam kepribadian kita sebagai orang percaya. Kristus mati itu menggenapi rencana Bapa yang besar dalam hidup kita. Dan saudara, kelahiran Yesus itu hanya 25% dari total rencana Bapa. Karena setelah lahir Yesus harus mati, Yesus juga harus bangkit. Ya, kemudian setelah dia bangkit dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, kemudian dia akan datang kembali sebagai Raja. Nanti waktu dia datang kembali, dia tidak datang sebagai bayi mungil yang sederhana, tapi dia akan datang sebagai Raja yang memerintah atas dunia ini. Karena itu saudara dan saya saat ini menanti kedatangan Yesus bukan untuk lahir sebagai manusia, tapi sebagai Raja suatu hari kelak. Dan saat kita mengisi waktu kita untuk menikmati selama kita mengisi waktu kita kedatangan Yesus kedua kali, kita harus menikmati ibadah di dalam kehidupan kita setiap minggunya. Baik, saudara, hari ini saya mau sampaikan tema yang sudah di atas ini, yaitu Jesus the Prince of Peace. Tapi tema spesifiknya adalah Yesus Raja Shalom. Jesus the King of Shalom. Coba katakan sama-sama Shalom. 1, 2, 3. Shalom. Saudara, istilah damai atau Irene dalam bahasa Yunani itu tidak sedalam istilah dalam bahasa Ibrani. Kata shalom itu bukan hanya sekedar selamat, tapi wholeness, kepenuhan hidup kita. Karena itu orang Israel selalu saling menyapa satu dengan yang lain. Shalom artinya biar wholeness, peace, salvation be in your life. Jadi kalau saudara disambut oleh seorang dengan kata shalom, saudara harus jawab shalom. Sehingga dua-duanya dapat shalom. Oke? Coba latihan. Shalom. Nah, jadi saudara dapat damai sejahtera, saya menerima damai sejahtera shalom dari saudara. Nah saudara, dunia yang kita diami ini tidak penuh dengan kedamaian. Kalau saudara mengharapkan dunia ini akan hidup dalam kedamaian, saudara hanya akan bertepuk sebelah tangan. Karena seberapa hebat pun sebuah bangsa, seberapa hebat pun sebuah pemimpin, dia tidak akan pernah bisa menciptakan kedamaian dunia yang abadi. Ya, di dalam dunia kita ada United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Tetap saja saudara, kesepakatan yang sudah dibuat itu dilanggar dengan sangat mudahnya.
Menurut penelitian, sepanjang 3.530 tahun yang dicatat di dalam sejarah dunia, hanya 8% dari 3.000 sekian itu yang dunia mengalami kedamaian. Yaitu sekitar 286 tahun dari 3.500 tahun. Dan dari 3.530 tahun itu, 8.000 perjanjian damai dibuat namun juga dilanggar. Jadi saudara mau mengharapkan kedamaian di dunia ini, saudara tidak akan pernah bisa menemukannya. Ya, karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus itu menjadi Raja Damai, Raja Shalom di dalam kehidupan kita. Ya, nah kita akan membaca yang menjadi ayat emas kita di sepanjang bulan ini, yaitu Yesaya 9 ayat 5. Saudara, dalam kitab bahasa Inggris itu ayat 6. Karena bahasa Indonesia yang ayat ke-1 dalam Alkitab bahasa ayat 1 itu dalam Alkitab bahasa Indonesia masuk ke pasal 8 ayat 23. Kalau bahasa Inggris ayat pasal 8 ayat 23 masuk ke Yesaya 1 ayat 9 ayat 1. Makanya di dalam kitab bahasa Indonesia jadi agak mundur. Kadang kitab Mazmur juga begitu. Jadi it's okay. Yang penting saudara tahu ayatnya ini bunyinya. Mari kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara tahu saya bisa berkhotbah dari ayat ini 4 seri. Saya bisa jelaskan satu-satu apa itu Wonderful Counselor, apa itu Mighty God, apa itu Eternal Father. Tapi hari ini saya hanya menyentuh satu saja yang bagian terakhir sesuai dengan tema kita, yaitu Jesus as Prince of Peace. Nah saudara, untuk mengerti ayat ini, saudara mesti baca pasal-pasal sebelumnya. Kenapa ayat ini tiba-tiba keluar? Ya, saudara belajar Alkitab yang baik itu, saudara nggak boleh comot ayat dilepaskan dari konteksnya. Saudara mesti ngerti kenapa kok tiba-tiba ayat ini tiba-tiba muncul. Nah saudara, kalau saudara mulai membaca dari pasal 7, saudara, Yesaya itu dipilih Tuhan untuk menyampaikan penubuatan, penghukuman, dan juga pesan Tuhan kepada suku Yehuda. Oke, Israel bagian selatan. Nah di situ ada 4 raja yang hidup pada masa Yesaya, yaitu ada Raja Ahaz, Raja Ahasia, Raja Jotam, Raja Hezekia, dan itu raja-raja Yehuda semua. Nah, pada pemerintahan Raja Ahaz, waktu itu dia ketakutan karena yang bagian utara akan menyerang. Lalu Tuhan bilang begini, nanti saudara baca sendiri, ini saya singkat saja dari pasal 7. Tuhan bilang begini, tenang aja, aku yang akan berperang ganti kamu. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia nggak percaya sama Tuhan, lalu dia mulai menyewa orang lain untuk membantu mereka dalam peperangan. Tahu siapa yang disewa? Yang disewa itu adalah kerajaan Assyria untuk membantu. Benar saudara, yang bagian utara itu dikalahkan dalam perang sama Asyur. Tapi instead of berhenti, ini orang Asyur terus melanjutkan berjalan terus sampai ke Yerusalem. Yehuda juga mau dihabisin sama dia. Nah, Tuhan pakai ini untuk menghukum orang Israel. Karena nggak percaya sama Tuhan, kamu tenang aja. Akhirnya dia pakai Asyur. Asyur malah terus marching mendekati Yerusalem dan juga mau menghancurkan Yehuda. Nah akhirnya keluarlah ayat ini bahwa nanti di pasal 8 akan ada gloom and doom, kegelapan di tanah Zebulun, tanah Naftali. Lalu mereka mulai menjerit, tapi di tengah-tengah kegelapan itu lalu dimulai dari ayat yang pasal 9 ayat 1. Sebab yang gelap itu akan melihat yang terang, Kristus datang sebagai terang dan sebagainya. Lalu Israel dijanjikan suatu hari kelak
akan muncul Mesias yang akan menjadi raja di atas segala raja, di mana di bahunya adalah pemerintahannya. Itu latar belakang ayat ini, saudara. Ya, jadi di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kegelapan orang-orang Yehuda pada saat itu, Tuhan menjanjikan ada cahaya yang akan menyinari mereka dan memulihkan mereka karena Sang Mesias akan lahir. Dan kita yang hidup hari ini sudah hidup dalam penggenapannya. Karena Yesus sudah lahir. Ya, jadi di tengah-tengah kekelaman itu ayat 1 berkata, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri terimpit itu. Karena dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, saudara tahu ayat ini digenapi di dalam Matius 4 ayat 12 sampai 16. Ternyata tanah Zebulon dan Naftali itu pada masa Tuhan Yesus disebut menjadi tanah Galilea. Di mana Yesus pada saat itu mulai melayani dan memberitakan Injil dan melakukan tugasnya sebagai Mesias di tanah Galilea. Ini digenapi dalam Matius. Ayat 12 sampai 16 pasal 4. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman yang mana? Yang tadi, pasal 8. Ya, ayat 1. Pasal 9 yang tadi. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan. Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ternyata Yesuslah yang menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya itu. Mereka menunggu ini 750 tahun sebelum Yesus benar-benar datang dan berjalan di tanah Galilea, memberitakan Injil, menyampaikan pesan bahwa terang sudah datang. Amin. Dan sekarang itu terangnya ada di mana? Ada di hati saudara dan saya. Kita hidup dalam kegenapan nubuat Yesaya. Tapi sayangnya orang Israel itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Nubuatan yang tadi dalam Yesaya 9 ayat 5, mereka bilang, oh bukan, itu nubuatan untuk Raja Hizkia yang akan datang. Saudara, Raja Hizkia enggak memerintah selamanya. Karena dalam ayat tadi dikatakan dalam bahunya dia akan memerintah selama-lamanya. Dan salah satu karakter pemerintahan Tuhan Yesus adalah dia akan menjadi Raja damai. Amin. Pemimpin yang ada di dunia ini, mau siapapun juga termasuk negara adidaya seperti Amerika dalam pemimpin yang baru Donald Trump, tidak akan mungkin bisa menciptakan kedamaian dunia yang sejati. Hanya Kristus yang suatu hari kelak akan memerintah sebagai raja, dan dia akan memerintah sebagai raja yang penuh kedamaian di muka bumi ini. Dan kita menantikan itu, di mana saat kita taruh dompet ketinggalan, handphone ketinggalan, nggak ada orang yang berani ambil. Ya, sekarang saudara kita mesti berhati-hati karena tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Saya dengar ya di Bali itu sebelum banyak imigran ke Bali, itu negeri yang paling aman. Karena mereka percaya hukum karma. Kalau mereka nyolong nanti mereka akan dicolong. Tapi begitu ada imigran dari Pulau Jawa, dari tanah Sumatera, mulailah culture berubah. Bali yang tadinya aman itu jadi tidak aman lagi. Ya, saya pernah ketinggalan handycam di Sunshine Coast. Lagi nyetir, tiba-tiba ada gunung bagus, kita berhenti yuk. Grace berhenti, saya ambil. Nah itu pas ada halte bis di situ. Tahu-tahu saya taruh di halte bis, kita ambil pakai tripod, kita lihat situ, pulang-pulang aja. Begitu sampai hotel itu handycam baru beli, saudara. Pada zaman itu tahun berapa itu ya, saya lupa 2010 apa pokoknya di bawah 2010 lah. Tahu-tahu mana handycam? Wah di halte, saya balik
udah disappear. Saya telepon perusahaan busnya, ada yang lihat nggak? Sampai hari ini dan dunia akan datang. Saya tidak ketemu handicam itu. Dunia kita tidak aman, tidak penuh kedamaian, saudara. Kita menantikan tempat di mana ada pemimpin yang bisa menjamin kedamaian di dunia ini. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan damai itu. Dia disebut King of Shalom. Amin. Mari katakan lagi sama-sama, Shalom. Yesus yang akan memberikan total peace di dunia ini. Saudara, saya dapat quote dari godquestion.org. Dia bagus sekali memberikan definisi mengenai kata Shalom ini. Kata Ibrani untuk damai adalah Shalom, yang seringkali digunakan mengacu kepada penampakan yang tenang, calm, dan penuh kesejukan dari orang atau kelompok atau bangsa. Kata Yunaninya yang sama itu Irene atau Irene dalam bahasa Inggris, yang berarti kesatuan dan harmoni. Paulus menggunakan kata Irene untuk menggambarkan tujuan dari gereja perjanjian baru. Tetapi pengertian yang lebih dalam dan lebih mendasar dari damai adalah apa? Harmoni rohani yang membawa restorasi seseorang dengan Allah. The spiritual harmony brought about by individuals' restoration with God. Jadi saudara, kalau dalam perjanjian baru tuh damai itu kita ada kesatuan. Enggak dar-der-dor konflik terus yang enggak terpecah-pecahkan. Nah, ide inilah yang Yesus akan establish suatu hari saat ia memerintah. Saat ini ya, Yesus itu memerintah secara rohani. Ingat saya sudah katakan kita itu ada dalam realita kerajaan Allah already but not yet. Karena itu orang percaya diperintahkan untuk menjaga damai. Sehingga di keluarga ya kita memiliki damai sejahtera dengan istri, suami dan anak-anak. Di gereja kita damai antara pendeta dengan pendeta, gembala dengan gembala, jemaat dengan jemaat, jemaat dengan pengurus, pengurus dengan pengurus. Saudara tahu ini sulit terjadi. Pernah dengar video di mana ada pendeta berebutan mimbar? Sampai ribut-ribut andu jotos. Waduh, mudah-mudahan jangan sampai terjadi di sini ya. Kalau sampai terjadi segitu, mendingan Pak silakan aja Pak ambil Pak. Dipikirnya jadi pendeta pekerjaan yang mudah, saudara. Kenapa orang pada perebutan? Nah kalau di Indonesia itu kan ujung-ujungnya duit. Banyak pendeta ya maaf kata dia tidak bekerja mengandalkan income dari gereja. Kalau jemaatnya diambil dia nggak ada income, saudara. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, gitu. Nah, gereja yang seperti itu tentunya tidak akan memiliki damai sejati. Karena itu saudara dan saya di Jemaat GB Immanuel, mari kita sama-sama hidup dalam damai sejahtera. Amin ya. Kalau ada konflik, mari kita selesaikan baik-baik. Kita saling mengalah satu dengan yang lain. Kita kalau soal preference ya sudah, yang lu gua ya udahlah silakan gitu ya. Nah jadi seperti kayak Christmas kita kan pakai baju ungu ya kan. Saya nggak paksa saudara semua harus pakai ungu. Yang nggak pakai ungu keluar. Nggak bisa, ada orang yang saya nggak mau misalnya spend uang lagi, saya mau pakai yang ada. Ya silakan monggo. Kita nggak paksa. Ya demi memelihara damai sejahtera. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita kadang-kadang mesti kompromis dan toleransi. Sehingga damai itu terjaga. Nah hari ini kita akan belajar 6 hal implikasi Yesus sebagai Raja Shalom. Yang pertama saudara, Yesus sebagai Raja Shalom yang secara literal suatu hari dia akan memerintah menjadi Raja yang memiliki penuh kedamaian dalam pemerintahannya. Nah, di dalam kitab Yesaya ada banyak nubuatan mengenai kerajaan 1000 tahun damai suatu hari kelak yang akan hadir. Juga ada nubuatan mengenai langit dan bumi baru. Salah satunya di Yesaya 26 ayat 3-4. Ini nubuatan sebenarnya untuk kerajaan damai Kristus suatu hari kelak nanti saat dia datang kembali. Tapi sayangnya dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada kata, ada ya? Oh ada di sini ada. Nanti ayat yang lain ada yang tidak disebut. Bahasa Inggrisnya, the steadfast of mind you will keep in perfect peace because he trusts in you. Dan seterusnya. Ini sebenarnya nubuatan mesianik bahwa Yesus suatu hari kelak akan memberikan damai yang sempurna di muka bumi ini. Suatu hari kelak nanti di kerajaan 1000 tahun ya, karena damai demikian damainya, kita tidak perlu lagi polisi.
Kita tidak perlu lagi fire brigade, kita tidak perlu lagi crime stoppers, nggak perlu lagi ada 911, ya nggak perlu ada lagi 000 gitu ya. Saya lihat video lucu itu ada orang telepon 911 karena ngelihat mobil kecelakaan di Singapura. 911, 911. One car bang, one car go, one car come, one car go, bang 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 bang. Pernah lihat gak video itu? Dia mau ngelaporin ada kecelakaan di depan rumahnya, dia gak ngerti ngomongnya. 911, one car come, one car go, bang 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 bang, ngiung 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 ngiung. Itu ada videonya saudara. Nah, kita gak perlu lagi 000, kita gak perlu lagi 911 karena kita tahu Yesus akan memerintah setiap orang yang melanggar, Kristus akan hukum secepatnya. Saat itu juga karena dia Maha tahu. Lalu dalam Yesaya 66 ayat 12. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusul, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Ini menggambarkan kerajaan damai Yesus suatu hari kelak. Not now, karena hari ini Yesus memerintah di dalam hati kita, ya. Dalam ayat ini tidak disebut kata peace. Nah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu keselamatan. Gak apa-apa karena shalom itu termasuk juga keselamatan. Behold, I extend peace to her like a river. Kepada bangsa Israel dan seluruh muka bumi ini. Wow, saudara, jadi Kristus itu akan memerintah dan memberikan kedamaian di dunia ini. Jadi saudara, kita menantikan saatnya ini di mana dia akan memerintah. Lalu penggenapannya nanti ada dalam kitab Wahyu. Kalau saudara baca kitab Wahyu, saya sudah memberikan seminar mengenai akhir zaman, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi di atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia berapa? 1000 tahun lamanya. 1000 tahun ini benar-benar literal 1000 years damai. Kenapa damai? Karena iblis diikat 1000 tahun ini. Saudara bayangkan kalau sekarang iblis diikat ya. Dunia ini lebih aman pasti. Benar ya? Tapi masih bisa berdosa enggak kalau iblis diikat? Masih bisa berdosa enggak manusia kalau iblis diikat? Yang jawab masih angkat tangan. Yang jawab tidak bisa berdosa angkat tangan. Masih bisa berdosa. Kenapa? Karena dosa itu tidak hanya disebabkan oleh iblis. Tapi juga disebabkan dari diri kita yang sudah jatuh dalam dosa, kedagingan kita. Saudara bertapa di tempat yang sepi, kan katanya iblis gak bisa goda, tapi saudara bisa berdosa di pikiran saudara. Ya enggak? Aduh, jauh dari orang, saudara misalnya mengamunkan yang porno-porno, misalnya itu udah dosa. Tapi 50% at least cobaan hilang karena iblis diikat. Makanya Yesus memerintah 1000 tahun. Nah ini panjang penjelasannya, kenapa mesti ada 1000 tahun, saudara lihat seminar saya tahun 2013, hampir 11 tahun yang lalu saudara. Ya, nah nanti setelah 1000 tahun ini, iblis dilepas lagi, makanya orang memberontak lagi, perang besar lagi Gog dan Magog, lalu Yesus benar-benar datang, menghancurkan semuanya, lalu kita masuk ke kekekalan namanya langit dan bumi baru. Disitulah benar-benar total peace. Yang dalam kitab Ibrani 4 kalau saya nggak salah, kita benar-benar mengalami total rest. Rest dari semua penatnya hidup di dunia ini. Tapi sebelum itu terjadi, mari sabar. Mari nikmati hidup dengan sukacita. Masih ada pergumulan, mari tetap pelihara damai sejahtera. Karena suatu hari kelak pergumulan itu akan diangkat. Saudara nggak perlu lagi bayar mortgage. Karena di surga Tuhan sediakan rumah yang indah bagi kita. Saudara di sini mungkin hanya tinggal di unit yang sempit. Suatu hari kelak Tuhan akan kasih rumah yang besar. Amin. Tapi selama dunia ini bukan berarti saudara untang-untang kaki, doing nothing. Do your best to improve your life. It's okay. Tapi tetap tujuan kita memikirkan perkara yang di atas. Di mana Yesus akan datang sebagai King of Shalom. Urut dadanya sama-sama katakan,
Shalom. Kalau lagi mau ribut sama suami istri atau anak-anak mulai nggak bisa diatur, shalom. Daripada nyautin istri atau suami, lihat wajahnya lalu senyum, shalom sayang. Lebih baik begitu kan, daripada kita dardedor terus, lebih baik kita mengalah dan katakan shalom. Peace be unto you and me. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saudara, Yesus itu memang akan datang sebagai raja. Tapi implikasi yang lain adalah kita juga memiliki damai abadi dengan Allah. Nah ini penting. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara gagal untuk hidup damai dengan Allah, hidup yang saudara nikmati hari ini sia-sia. Karena damai yang saudara terima hari ini itu damai palsu. Lihat ayatnya. Sebab jikalau kita, Roma 5 ayat 10, ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus setelah lahir dia mati, kita yang tadinya musuh Allah, seteru Allah yang tadinya jauh, karena Kristus kita terima karyanya dalam kayu salib, kita diselamatkan, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi kita hubungannya kembali dekat. Yang tadinya jauh dekat. Saudara, ini lem yang menyatukan antara kita dengan Bapa karena dosa. Karena itu saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selalu bilang saya ada damai kok, omong kosong. Damaimu itu damai palsu. Karena how can you live in peace when you know when you die you will be punished? You will receive eternal punishment in hell, di neraka. Bagaimana saudara bisa enak hidup? Saudara bayangkan ya, kalau saudara dihukum, mau dihukum mati sama pemerintah. Pemerintah bilang, oke, saya lepaskan kamu 1 hari untuk menikmati capcay, puyonghai, sono, teman-teman main, apa terserah kamu 1 hari. Saudara bisa menikmati 1 hari itu? Nggak akan bisa full menikmati karena saudara tahu besok saudara mau dihukum mati. Itu yang menipu dunia ini saat ini. Mereka tertipu dengan damai palsu seolah-olah pikir mereka selamat. No. Karena itu saya beritakan di sini. Saudara yang belum terima Yesus, saudara nggak punya damai. Damai yang saudara punya itu damai palsu. Damai yang diberikan dari dunia, keadaan. Tapi tidak deep inside your spirit. Karena suatu hari kelak damai itu akan hilang. Karena Yesus akan menghukum engkau. Bagi saudara-saudara yang di live streaming yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdamai dengan Bapa dengan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. We will never receive true peace unless we have peace with God. Ya, ini penting sekali. Roma 5 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 1. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya sebelum saudara menikmati damai sejati, you must have peace with God. Then you will have peace of God in you. Amin. Mari saudara ambil pesan ini kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, bersyukur karena damai yang ada di hatimu itu bukan damai palsu. Itu true peace. Ya, saudara yang masih mengeraskan hati dan saya nggak mau dulu, saya masih percaya dengan agama lama saya masih seneng hura-hura, hidup dalam dosa. Well, saya cuma bilang silakan jalani hidupmu seperti itu, tapi suatu hari kelak engkau akan menyesal. Begitu engkau meninggal, buka mata, tiba-tiba panas. Karena saudara berada di neraka kekal. Dan ini true saudara, saya bukan nakut-nakutin. Ini Alkitab mengatakannya, tidak ada orang yang menyebut mengenai neraka lebih banyak dibanding Tuhan Yesus. Tapi saudara yang sudah terima Yesus, begitu saudara buka mata, di mana saudara berada?
di dalam hadirat Tuhan Yesus menikmati indahnya surga. Dan saya mau saudara menikmati itu semua yang ada di sini. Percuma saudara punya uang banyak, apalagi nggak punya uang. Percuma kalau nggak ada Yesus, everything will be counted for nothing. Saya kemarin dikirimin sama orang video jemaat Newcastle. Ini Pak Dede parah sekarang. Ya maaf ya, saya bukan menjelekkan satu aliran. Gereja Katolik itu membuka ibadah di kelenteng-kelenteng di Vietnam. Pakai hiyo dan lain sebagainya. Dan ini memang sejarah Katolisisme itu begitu. Mereka kompromi dengan kebenaran. Yang seperti itu tidak dapat dikategorikan sebagai gereja. False church. Saudara, hal yang kayak begini kita tidak bisa kita tidak bisa pakai. Nanti suatu hari kelak mereka akan ada upacara, beli uang-uangan, mobil-mobilan dari kertas, lalu dibakar. Suatu hari kelak begitu. Karena kan Katolik percaya purgatori. Nah itu long discussion lah. Pak Alex sudah sempat menyampaikan di sini. Saudara, di dunia ini ada banyak agama yang memutarbalikkan kebenaran sehingga saudara jadi terbawa ke sana. Hari ini saya memberitakan kebenaran firman. Jangan keraskan hati saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saudara bisa terima peace of God. How can you receive peace of God if you never receive Jesus as Lord and Savior? And you will have received peace with God. Damai dulu dengan Tuhan. Kalau saudara punya musuh, musuhnya manusia, encer. Saudara tinggal lari, kabur, kemana ya kan? Tapi kalau musuhnya Tuhan, apa yang terjadi? Saudara mau menghindar kemana? Kolong tempat tidur, Tuhan ada di sana. Mau lari ke daerah terpencil, Tuhan ada di sana. Gak bisa lari kemana-mana saudara. God will find you. Karena itu mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saudara dapat damai sejati dari Tuhan. Yang sudah terima Yesus, mari katakan shalom. 2, 3, shalom. That is your true peace, not false peace. Kita bisa ada masalah, ada persoalan dalam hidup ini, tapi damai kita punya pengharapan yang besar. Suatu hari damai yang benar-benar damai akan kita nikmati. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan karya Kristus bagi kita. Makanya saya katakan kalau yang belum terima Yesus nggak boleh ambil. Ya, karena saudara harus ngerti ini lambang karya Kristus di kayu salib. Saudara harus tahu itu. Kalau tidak mendatangkan hukuman bagi kita. Itu kata firman Tuhan. Nah itu yang kedua saudara ya. Jadi damai dengan Allah. Sehingga kita bisa memiliki damai sejati. Setelah ini itu saudara, implikasinya memungkinkan kita memiliki damai Roh Kudus. Nah dalam 3 poin ke depan ini Allah Tritunggal itu bekerja luar biasa memberikan kita damai sejahtera. Begitu kita terima Yesus, Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Yesus memberikan janji mengenai Roh Kudus ini. Roh Kudus itu akan menghibur saudara. Has become your helper di tengah-tengah kesesakan. Bahkan bukan hanya itu saja. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 dia akan memproduksi buah-buah roh. Dan salah satu buah roh itu apa? Damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau saudara hidup tidak penuh dengan damai, berarti Roh Kudus itu belum bekerja dalam hidup saudara. Ya, saya sudah katakan hidup di dunia ini banyak persoalan dan pergumulan. Ada banyak hal yang bisa mencuri damai sejahtera dan sukacita kita. Tapi hari ini kita diingatkan kita punya Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk menikmati damai sejahtera yang sempurna. Amin. Mari berjalan dalam damai. Dan saya udah katakan setiap habis dengar firman nanti biasanya Tuhan akan tes. Ada aja yang bikin menghilangkan damai sejahtera kita. Karena itu hati-hati. Percaya kepada kuat kuasa Roh Kudus. Bukan hanya Roh Kudus, Bapa di surga pun bergerak memberikan damainya bagi kita. Memungkinkan kita memiliki damai dari Bapa. Paulus itu dalam setiap suratnya selalu membuka dengan kata-kata yang kurang lebih seperti ini. Mari kita baca yang keras. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu.
Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa? Oh, sorry. Saya salah ini. Iya, ini John 14 verse 27. Yang benar tuh yang bawah. Yang benar yang bawah ya. To all who are beloved of God in Rome, called as saints, grace to you and peace from God, our Father, the Lord Jesus Christ. Ya, kurang lebih ayatnya itu kepada yang kukasihi jemaat di Roma yang dipanggil sebagai orang-orang kudus, kasih karunia bagimu dan damai dari Allah Bapa kita. Jadi Bapa kita itu terlibat. Nanti saudara lihat di setiap surat-surat yang ditulis Paulus, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filemon, Kolose, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, semuanya dibuka dengan peace from God our Father. Jadi pekerjaan Bapa juga memberikan damai kepada kita. Amin. Kalau Tuhan Tritunggal sudah memberikan damai bagi kita, wow, luar biasa saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa hidup dengan penuh damai. Dan tentunya Yesus juga memberikan damai sejahtera yang terbaik dalam hidup kita. Dia berjanji dia akan memberikan damai bagi kita yang tadi saya sudah katakan ayatnya ini. Ya, saya lupa. Kayak copy paste saya lupa ganti. Mari kita baca ayatnya yang keras. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kita semua sering gagal. Yesus sebenarnya udah kasih damai sejahtera ini ya. Kuberikan kepadamu dan yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan dunia berikan. Makanya tugas kita apa? Ayat bagian terakhirnya apa? Let not your heart be troubled, nor let it be fearful or afraid. Nah saudara, minggu lalu itu ya, saya lagi nyetrika itu, foto booth punya background, itu kan waktu datang dilipet-lipet. Nah itu saya setrikain pelan-pelan biar lipatannya nggak kelihatan. Saudara mah nggak tahu, tinggal berdiri aja, cekrek. Itu pekerjaan luar biasa, saudara. Saya setrikain pelan-pelan garisnya, dan itu 3 meter kali 2,5 something. Saya setrikain, kan kalau iron board itu kan segini kan, ditarik pelan-pelan. Itu saya setrikain, tahu-tahu Rino telepon, kok Dede, mobil saya mogok. Saya sedang nunggu NRMA, itu jam 2 lewat lah. Mungkin setengah 2 kali ya. Rino udah mesti jalan dari jam 1. Waduh, saya langsung, saya sempat marah-marah juga sama si Grace. Ya bukan sama Grace, saya cuma ngedumel gitu. Aduh, gimana nih si Rino lagi mobil pakai mogok gitu. Karena saya itu semua connectionnya dia yang ngerti. Saya udah barang-barang udah ada di Subaru saya untuk siap dibawa. Saya bilang, aduh Rino gimana nih, apa saya udah pikir apa saya pakai single keyboard, udah gitu pakai mixer yang ada di sana. Udah ada kok, pokoknya kok datang aja dah. Nanti tarik-tarik aja kabel semua. Nah jadi saya yang datang pada saat itu harus unload barang. Saya mesti tarik-tarik kabel, puji Tuhan Pak Ahok datang di station baru turun dari tren. Wah Pak Ahok puji Tuhan, come here. Pak Ipan datang, ayo kita unload ya bareng-bareng semua. Tapi sepanjang itu saya tidak bisa salaman dengan yang lain. Karena saya mesti connect-in itu kabel satu-satu. Belum lagi tadinya saya cuma setup kamera saja. Saudara, itu bisa menghilangkan damai, tapi sepanjang jalan saya juga bilang, Tuhan berikan saya kekuatan. Biar saya bisa maintain joy and peace. Nah hal-hal yang kayak begini kita tidak bisa kontrol kadang. Sesuatu bisa terjadi dalam sekejap mata. Karena itu kita latihan. Saya bilang saya nggak sempurna. Me also the same, still need to learn how to keep peace and joy. Yesus bilang, aku udah berikan tapi kamu jangan gelisah dan gentar. Ini yang susah, benar? Ya kan? Tahu-tahu anak sakit, tahu-tahu pekerjaan dipecat. Kita nggak bisa kontrol kehidupan kita. Karena itu kita mesti pelihara damai sejahtera kita. Ya, Yesus bilang semuanya ini katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tidak ada yang
Tenang-tenang di dunia ini. You will face tribulation. But take courage, I have overcome the world. Have peace in me, trust me, I'm still in control. Tuhan Yesuslah yang memelihara hidup kita. Waktu murid-murid sedang gelisah karena muridnya baru disalib, Yesus tiba-tiba datang di ruangan. Shit! Apa yang Yesus bilang? Yesus bilang apa? Punya makanan apa? Enggak, Yesus enggak bilang gitu. Apa kabar? Gimana kabarnya selama ini? Enggak, Yesus bilang apa? Shalom. Kalau dia pakai Aramaik, ya mirip-mirip shalom. Berarti peace be unto you. Lalu murid-murid yang tadinya gelisah mulai tenang. Thomas enggak ada. Thomas akhirnya percaya karena Yesus bilang, cucukkan tanganmu ke telapak tanganku dan ke dalam lambungku. Ya jadi saudara, Yesus itu sudah memberikan damai ke dalam hidup kita. Karena itu kita harus benar-benar memeliharanya. Filipi 4 ayat 7, yang keras yang wanita saja yuk. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui apa? Wow. Akal kita ini seringkali nih yang sulit ditundukkan, bener ya? Apalagi yang pria-pria itu kan cenderung lebih ke kata psikologi. Saya nggak tahu lah, ada juga yang nggak begitu ya. Ada juga pria-pria yang pakai perasaan ada. Makanya gerakannya agak sedikit lemah gemulai. Ya. Tapi kebanyakan general tuh like saya terutama juga gitu pakai analisa, lebih ke analisa, rasio kalau pria tuh seperti itu. Saudara, ini kadang-kadang mengganggu damai sejahtera kita. Karena kalau kita lihat ini nggak benar tuh kita jadi uring-uringan. Karena itu Tuhan Yesus kita mengatakan damai sejahtera itu melampaui akal kita. Jadi yang kita nggak pikirkan udah serahkan dalam tangan Tuhan. Jadi waktu saya kemarin peristiwa itu, waktu saya sembahyang jalan ya sudahlah. Pokoknya saya udah siap. Kalau memang Rino sampai telat ini akan terjadi. Makanya waktu itu kan WL dan Singer latihan tanpa masuk ke mixer ya. Puji Tuhan kita sudah beli keyboard baru, ada speakernya, kehon nggak perlu pakai mixer masih jalan, bass yang nggak bisa, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita bisa jalan dan semuanya berjalan dengan baik. Walaupun harus peras keringat dan stres, tapi ya akhirnya kita bisa lewati. Ya. Nah jadi saudara, mari kita pertahankan damai sejahtera kita karena damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal dan dia akan memelihara pikiran kita. Pikiran kita itu yang perlu ditundukkan yang kita seringkali gagal. Kolose 3 ayat 15, kaum pria, yuk yang keras. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bahasa Inggrisnya mengatakan apa? Let the peace of Christ rule in you, to which indeed you were called in one body. Jadi biar itu memerintah di hati kita, bukan keadaan di sekeliling kita. Ya, Charles Wesley membuat poem seperti ini. I rest beneath the Almighty's shade. My griefs expire, my troubles cease. Thou, Lord, on whom my soul is stayed, will keep me still in perfect peace. Ya, saya beristirahat di bawah naungan shade God Tuhan yang maha kuasa dan besar. Duka cita saya hilang, persoalan saya berhenti. Engkau Tuhan, di mana jiwa saya bisa berteduh. Dan dia akan memberikan saya damai yang sempurna. So true peace, perfect peace hanya didapat di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus memberikan damainya bagi kita. Lengkap. Tapi kuncinya you must receive Jesus first. So you won't be deceived and saudara cuma terima damai palsu di hati saudara. Dan yang terakhir, kalau kita sudah memiliki damai Tuhan, peace with God, peace from God, and peace of God, maka kita harus hidup peace dengan orang lain.
Live in peace one another. Ini yang mesti kita manifestasikan di dalam kehidupan kita. Dan ini tidak gampang. Seseorang yang bernama Jason Jimenez, dia berkata begini, think of a disagreement with a Christian friend as more like a baseball game than a boxing match. Saudara tahu ya, baseball tahu dong, compare dengan tinju. There will be swinging but not at each other. Beda dengan tinju. Kalau tinju itu banyak swing tapi swingnya ke lawannya. Kalau kita orang percaya kita bisa ada konflik, kita bisa ada persoalan satu dengan yang lain, tapi kita seperti swingingnya bukan ke orangnya. Ya, tapi kita swing to the ball. Ya, swing to the problem, mari kita sama-sama cari jalan keluar. Orang yang hidup memiliki damai Kristus, dia akan hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain. Efesus 4 ayat 1-3, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh, ya Irene, oleh ikatan damai sejahtera. Saya bisa berbeda pendapat dengan Bapak Ibu Saudara semua. Tapi kalau kita tahu kita anak-anak Tuhan, mari kita pelihara damai di antara kita. Makanya Roma 12 ayat 18 berkata, kalau sedapat-dapatnya hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kenapa dibilang sedapat-dapatnya tergantung pada kita? Karena ada orang yang gak mau diajak damai. Bener ya? Udah bilang, udah maafin saya deh. Gak mau. Sampai kapanpun juga. Sebelum kamu berlutut, itu kayak pengusaha yang di Surabaya itu ya. Sungkem. Mohon ampun. Sekarang baru dia kena batunya. Ya, karena orang kayak begitu gak bisa terima damai. Orang disuruh sungkem kayak gitu, emangnya apa? Tapi orang itu tetap aja melakukan. Nah, maksud saya kalau itu tergantung padamu, sekalipun sudah mungkin direndahkan, hidup berusaha damai. Terserah kamu mau kayak gitu, tapi saya gak pernah nganggap kamu musuh. Udah, persoalan selesai. Jadi kita mesti usahakan perdamaian dalam hidup ini. Sebisa-bisanya kita mengalah. Roma 14, 18-19. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita konflik, tapi mari kita belajar untuk menjaga damai sejahtera dengan orang lain. Saudara tahu kalau saudara hidup dalam damai dengan orang lain, saudara sudah menjadi garam dan terang dunia. Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaknya kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup yang keras damai dengan seorang dengan yang lain. Coba yang suami istri tatap-tatapan satu dengan yang lain. Ayo. Kasih tahu damai ya saya. Grace damai ya. Kita damai. Oke. Om Anton kita damai ya. Semua kita damai. Oke. Kalau ada hal yang pas terjadi mengganjal persahabatan kita karena sesuatu hal, ya sudah, saya maafkan kamu, saya mengampuni kamu, begitu ya. Lalu kita solve the problem. Saat itu juga jangan tunggu lama-lama, hidup berdamai seorang dengan yang lain. Saya bingung ya, kenapa kok garam kok bisa jadi enggak asin ya? Emang pernah ngelihat garam tidak jadi asin? Nah ini kuncinya belajar Alkitab itu, lihat backgroundnya. Zamannya Tuhan Yesus, garam itu seperti batu. Enggak kayak kita dibikin bubuk. Jadi untuk caranya masak, itu batu itu yang mengandung garam itu dicelupin ke sayur. Kalau udah beberapa menit diangkat. Lama-lama karena dicelupin, diangkat, dicelupin, lama-lama berkurang kan. Lama-lama enggak asin lagi.
Itu makanya dibilang garamnya udah gak asin lagi pada masa itu. Sekarang kan gak ada garam yang tidak bisa tidak asin. Ya. Jadi Yesus bilang jangan sampai kayak begitu. Kuncinya apa? Hidup damai dengan orang lain. Dan saat kita hidup dalam damai, kita jadi garam dunia yang mengawetkan dunia yang makin bobrok ini. Nah, saya berharap pesan firman Tuhan hari ini, Yesus sebagai Raja Shalom mengingatkan kita agar kita hidup dalam damai sejahtera. Ada quote yang berkata begini dari Matthew Henry, ya, seorang komentator seluruh kitab. Dia berkata, "Safety consists not in the absence of danger, but in the presence of God. Peace that Jesus gives is not the absence of trouble, but is rather the confidence that He is there with you always. Peace is such a precious jewel that I would give anything for it, that I would give anything for it but truth." Artinya saudara, peace itu komoditas yang berharga. Karena itu mari kita miliki dengan baik. Saudara tahu pohon ini? Pohon apa ini? Ini pohon oak. Oak tree. Saya coba cari terjemahannya. Ada yang tahu oak tree itu bahasa Indonesia apa ya? Nah, oak tree ini saudara dibangun dengan akar yang sangat kuat, saudara. Mau badai kayak apapun, oak tree tidak akan pernah bisa kolaps. Paling ranting-rantingnya aja yang kena angin. Tapi nggak pernah terangkat lalu pindah. Kenapa pohon-pohon itu kalau lagi badai bisa keangkat? Karena akarnya tidak kuat. Tapi oak tree itu kuat teguh karena dia punya akar yang kokoh. Saudara, hidup kita harus seperti oak tree. Akar kita tuh ada di dalam Kristus. Badai boleh menerpa hidup kita, persoalan boleh mengimpit kita. Tapi kalau akar kita kuat, maka kita akan hidup in perfect peace. Amin. Orang lain goncang-gancing di sekeliling kita, kita tetap ada shalom. Makanya dulu saya pernah punya anjing namanya Shalom. Setiap saya panggil Shalom, come here, dia datang. Tapi itu anjing instead of come, tetap aja aktif. Ya, tetap aja main ke sana, main ke sini, saudara. Nah, mari kita sama-sama memelihara shalom kita karena Yesus Sang Raja Shalom sudah mati bagi kita. Kita mau mempersiapkan perjamuan kudus hari ini. Mari saudara tundukkan kepala dan berdoa. Tolong Nike dipanggil buat saya, please. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Kau membuang dosaku. Saudara, semua tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan agar saudara minta damai sejahtera itu yang sejati dengan Tuhan. Jangan menggantungkan damai saudara terhadap orang lain atau hal-hal yang lain di muka bumi ini. Oke. Sejauh timur. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Saya mengundang yang melayani untuk maju ke depan. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Oke. Nanti yang ini kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina,
tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulih. Lagi katakan, sejauh timur dari barat. Thank you. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggar. Yang sudah bangkit berdiri silakan, yang sudah dapat. Jauh ke dalam tepi laut, kau melemparkan dosaku. Kau menghitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu, pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Tuhan, seperti jauhnya barat dengan timur, demikianlah Engkau melempar dosa kami. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib, sehingga melalui korban-Mu kami diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga kami bisa hidup dan berjalan dalam damai sejahtera-Mu. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, itu juga yang kuteruskan bagimu. Yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah seberapa banyak kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengar firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah seberapa banyak kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu memakan dari tubuhku dan meminum dari darahku,
Engkau memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua bersyukur kepada Tuhan, semua bersyukur kepada Tuhan. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk karya-Mu yang sudah mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Sehingga yang kami yang tadinya seteru, musuh dengan Allah, kami didekatkan. Dan karena itu kami bisa beroleh damai sejahtera. Kami tahu Kristus akan datang dan memberikan damai sejati. Namun sebelum itu terjadi, mari Tuhan kuatkan kami agar kami bisa memelihara damai sejahtera di hati kami, apapun juga yang terjadi di sekeliling kami, dan kami pun bisa berdamai satu dengan yang lain. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini, juga yang tidak bisa hadir. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang datang dalam masalah, dalam beban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan biar damai sejahtera itu memerintah di hati kami. Terima kasih untuk Ibu Greta yang Tuhan sudah pimpin tiba di Sydney. Dan kami secara khusus berdoa untuk keluarga Pak Ade dan Lime serta anak-anak yang akan berangkat ke Indonesia pada hari Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati perjalanan mereka, lindungi mereka di sepanjang mereka berada di Indonesia sampai mereka kembali ke Sydney dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami percaya anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan akan jaga dan kawal senantiasa. Dan biar damai sejahtera Kristus memerintah Pak Ade dan Lime keluarga sepanjang mereka berlibur di Indonesia. Dan juga teman-teman kami yang lain, saudara kami yang lain mungkin akan yang bepergian, Tante Siana juga yang tidak ada bersama kami karena holiday, Om Tony dan Tante Weni yang tidak bersama dengan kami. Tuhan lindungi mereka semua agar mereka bisa kembali di minggu yang akan datang untuk beribadah bersama dengan kami. Terpujilah namamu selama-lamanya ya Bapa. Sekarang kami mau pulang dan kami siap menerima berkat dari Engkau. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu. Dan Tuhan akan membuat apa saja yang kau kerjakan berhasil. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan serta sukacita dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kita jumpa dengan Kristus saat Ia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Saudara, minggu depan ada pendeta tamu ya, ajak teman-teman datang untuk saudara bisa beribadah minggu depan karena ada guest speaker. Lalu bingkisan Natal dari Anglicare ada di belakang. Saudara yang sudah bilang sama saya, Pak Budi dan yang membutuhkan silakan langsung ambil saja. Kalau ada teman atau keluarga yang membutuhkan dari Anglicare di belakang. Tuhan memberkati.